Martial Peak 3135. Dengan gemuruh keras, Yang dan Siti Arai akhirnya ditutup. Wajah murid-murid sekte kemeja putih menjadi pucat, mereka semua merasa bahwa mereka akan hancur. Di bawah pengawasan semua orang, perwujudan melangkah maju dan dengan ringan meninju ke depan, tampaknya tanpa kekuatan apapun. Kekuatan pukulan ini menyebabkan dunia berubah warna, dan banyak pembudidaya dari Grid Desolate Starfield juga mengalami perubahan serupa. Setelah menyempurnakan sumber api batu, meskipun perwujudan telah menjadi seukuran orang normal, bentuk aslinya adalah raksasa batu raksasa yang berdiri setinggi gunung. Bagaimana pukulan biasa bisa digambarkan dengan kekuatan 10.000 kg? Segera setelah tinju itu tiba, formasi roh yang tampaknya tak tertembus mulai bersenandung, dan dengan tinju sebagai pusatnya, beberapa retakan besar menyebar ke segala arah, menyebabkan formasi roh berkedip dengan keras sebelum hancur. Mematahkan formasi ini dengan satu pukulan, seberapa agungnya ini? Orang-orang yang baru saja menonton dengan penuh minat semuanya ketakutan. Tanpa instruksi lebih lanjut dari Yang Kai, Li Jiao, Lu Sanyang, Ruan Biting, dan He Yunxiang berubah menjadi 5 garis cahaya dan bergegas menuju 5 arah yang berbeda, menembus 5 medan perang yang berbeda. Dalam sekejap mata, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di antara mereka berlima, kultivasi He Yunxiang adalah yang terendah, baru saja menembus ke urutan ketiga Origin King Realm belum lama ini. Namun, di Yang He City, yang paling kuat hanyalah Origin King Realm urutan ketiga, dan tidak ada banyak Origin King Realm lainnya, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Seolah-olah sekelompok pria kuat telah menerobos masuk ke dalam permainan anak-anak, bertindak tidak masuk akal dan ceroboh. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang telah mati di tangan mereka, banyak dari mereka Origin King Realm. Persenjataan ilahi ini telah turun dari langit dan langsung mengubah situasi. Murid Sekte Baju Putih, yang sudah bertekad untuk mati, semuanya terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa penyelamat mereka telah tiba? Mengambil keuntungan dari kepanikan musuh, mereka mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan balik, benar-benar mengubah momentum penurunan mereka sebelumnya dan memaksa para pembudidaya sekte dunia bawah untuk mundur. Melihat ke bawah dari langit, Li Jiao dan yang lainnya seperti 5 naga raksasa yang berjatuhan di kota, membawa serta 5 jalur debu yang berkelok-kelok. Musuh dalam radius beberapa ratus meter akan terluka atau terbunuh saat bersentuhan. Mereka sama sekali bukan lawan. Kesenjangan di antara mereka bukan lagi jurang, tetapi perbedaan antara surga dan bumi. Oh, Yang Kai tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan melihat sosok putih di langit. Itu adalah bola ki hitam yang terus bergerak. Mata Yang Kai menembus ki hitam dan melihat wajah sosok putih itu, membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu wajah yang dikenalnya di sini. Setelah memikirkannya sejenak, nama orang ini muncul di benaknya. Kalau dipikir-pikir, dia tidak akrab dengan orang ini dan hanya bertemu sekali. Namun, orang ini telah menunjukkan kebaikan padanya saat itu, dan dari sudut pandang tertentu, itu agak terkait dengannya. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Yang Kai tidak menyangka dia telah menembus ke urutan kedua Origin King Realm. Seperti yang diharapkan dari murid pria ini, bakatnya benar-benar luar biasa. Namun, lawannya adalah Origin King Realm urutan ketiga, auranya agak tidak stabil, mirip dengan He Yunxiang. Jelas bahwa dia baru saja menembus ke urutan ketiga belum lama ini, dan fondasinya belum stabil. Itu adalah pria tua yang pendek, tetapi dia mengenakan jubah longgar yang hampir menutupi seluruh tubuhnya. Saat energinya berfluktuasi, auranya menjadi suram dan dingin. Di tangan kirinya, dia memegang spanduk Myriad Soul, dan suara hantu meratap dan serigala melolong datang dari sana, mengganggu pikiran sosok putih itu. Di tangan kanannya, dia memegang spanduk Laut Darah yang terus-menerus melepaskan cahaya berdarah. Ada celah dalam kultivasi mereka, dan 2 artefak hebat lelaki tua ini misterius dan sulit untuk dipertahankan. Meskipun kekuatan bayangan putih itu luar biasa, pada saat ini, ia masih dipukuli hingga tidak dapat melawan. Jika bukan karena fakta bahwa pukulan perwujudan telah menghancurkan formasi kota Yang He dan mengalihkan perhatian orang tua itu, bayangan putih pasti sudah dikalahkan. Yang Kai melonjak ke langit dan melangkah maju. Ekspresi lelaki tua itu menjadi tidak sedap dipandang dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih berhati-hati, membiarkan bayangan putih itu menarik napas. Hanya dalam beberapa langkah, Yang Kai telah menutup jarak hingga 100 meter. Orang tua itu segera berteriak, "Siapa kamu, Tuan? Mengapa kamu ingin mempersulit sekte dunia bawah saya?" Sama sekali tidak ada kelompok orang seperti itu di Green Hill Star. Dia telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun dan telah berinteraksi dengan para pembudidaya di sini selama lebih dari 10 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa mereka? Sekelompok orang yang datang mengunjungi kota Yang He hari ini bahkan belum pernah mendengar tentang mereka, tetapi masing-masing dari mereka cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Melihat pendekatan Yang Kai, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Hari ini, dia tidak akan bisa memusnahkan sekte baju putih ini, dan bahkan kota Yang He tidak akan aman.
Namun, dia masih seorang Origin King Realm urutan ketiga, jadi dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Yang ingin dia lakukan hanyalah mencari tahu lebih banyak tentang Yang Kai dan yang lainnya sebelum meminta Master Sekte untuk menghukumnya. Hei, bajingan tua, lihat senjata tersembunyi ini. Yang Kai tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya dan berteriak, mengulurkan tangan dan meraih bagian atas kepalanya sebelum melemparkannya ke depan. Pria tua dan bayangan putih itu sama-sama tercengang, sejenak melupakan pertarungan mereka. Karena senjata tersembunyi yang Kai lemparkan sebenarnya adalah gadis kecil yang duduk di lehernya. Seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun, dengan rambut panjang yang mencapai pinggang dan kulit seperti batu giok, siapapun yang melihatnya akan memiliki kesan yang baik tentang dia, tetapi dia benar-benar dibuang seperti senjata tersembunyi. Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Gadis kecil itu tampak ketakutan konyol, wajahnya dipenuhi kebingungan saat tubuh kecilnya bergegas menuju lelaki tua itu, tidak bergerak atau menangis. Orang tua marahlah, merasa seolah-olah ia telah dipandang rendah. Awalnya, ia ingin mengambil hidup gadis kecil itu, tapi ketika ia melihat mata hitam dan putih jelas, ia tidak bisa membantu merasa rasa takut. Dalam kepanikannya, spanduk laut darah di tangannya bersinar dengan cahaya berdarah dan gadis kecil itu tersapu ke dalamnya, menghilang. Tidak peduli siapa itu, dia harus menyandera terlebih dahulu. Melihat ini, sosok putih menjadi cemas dan bergegas maju, bertukar beberapa pukulan dengan lelaki tua itu. Sayangnya, kultivasinya lebih rendah dari milik lelaki tua itu, jadi dia terpaksa mundur, memegang tombak panjang di tangannya saat dia terengah-engah. Kakak Su, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Di udara, Yang Kai terbang di udara dan menyapa sosok putih itu dengan senyum di wajahnya. Saat angin bertiup, rambut hitam dan jubahnya berkibar tertiup angin. Jika dia tidak menggunakan gadis kecil ini sebagai senjata tersembunyi, dia akan terlihat sangat luar biasa. Kamu, Su Binbai mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Yang Kai, tiba-tiba merasa bahwa wajah ini agak familiar. Memikirkannya dengan hati-hati, ingatan dari beberapa lusin tahun yang lalu melintas di benaknya dan dia tiba-tiba berseru, ini kamu. Dia juga mengenali Yang Kai. Yang Kai menyeringai, ini aku. Bagaimana kamu bisa? Su Binbai tidak percaya bahwa Yang Kai benar-benar muncul di sini. Setelah semua, ia telah meninggalkan wilayah bintang beberapa lusin tahun yang lalu, dan dikatakan bahwa ia telah menggunakan mereka bintang kaisar token paksa menerobos kekosongan dan memasuki dunia lain. Pada saat itu, orang-orang yang menemaninya semua tokoh terkenal di wilayah Star, Heng Luo Chamber of Presiden Perdagangan Aio, Rakasa Kaisar Star Raja Iblis Chi Yue, Pedang Uni-Uni Guru Gu Changyun, dan tuannya, Wu Dao. Tidak ada berita tentang dia selama beberapa lusin tahun, dan sebelum dia pergi, Wu Dao telah memberinya banyak instruksi, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah ini. Kenapa dia ada di sini? Di mana gurunya? Su Binbai melihat sekeliling seolah-olah dia ingin menemukan sosok yang telah membesarkannya sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Siapa kamu? Saat mereka berdua mengobrol, lelaki tua dari sekte dunia bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang Kai menoleh untuk menatapnya, mengapa orang mati mengajukan begitu banyak pertanyaan. Wajah lelaki tua itu tenggelam saat dia menggertakkan giginya dan berkata, tuan tua ini akan mengingatmu. Dendam hari ini akan dilunasi oleh sekte dunia bawah. Mengatakan demikian, dia menembak ke depan. Bagaimana mungkin Su Binbai mengizinkannya pergi? Dia segera mencoba menghentikannya. Namun, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, jangan mengejar musuh yang terpojok. Su Binbai menatapnya dengan bingung. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Yang Kai, dia tahu bahwa lelaki tua ini jelas bukan lawan Yang Kai. Orang tua ini adalah penatua ke-6 dari sekte dunia bawah. Jika dia bisa membunuhnya di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi sekte dunia bawah. Mengapa dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Memutar kepalanya, dia melihat Yang Kai mengenakan senyum misterius saat dia menatap ke arah yang ditinggalkan lelaki tua itu. Su Binbai sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik, matanya melebar. Orang tua yang baru saja melarikan diri beberapa ratus meter tiba-tiba terhuyung-huyung, seolah-olah dia telah ditabrak sesuatu. Segera setelah itu, spanduk laut darah di tangannya terbakar. Ketika nyala api ini pertama kali muncul, itu tidak terlalu jelas, tetapi dalam sekejap mata, api itu meledak dan mengubah spanduk laut darah menjadi bola api. Orang tua itu meludahkan seteguk darah dan membuang spanduk laut darah. Apakah itu spanduk laut darah atau spanduk jiwa segudang? Keduanya adalah artefak yang telah dia sempurnakan dengan jiwanya. Kerusakan apapun yang mereka sebabkan akan melibatkannya. Sekarang spanduk laut darah telah dibakar oleh api, dia secara alami tidak bisa tetap tanpa cedera. Di dalam Bloodsi Banner, nyala api kecil terbang keluar, berputar dan berubah menjadi Fire Phoenix Mini. Phoenix api ini hanya seukuran telapak tangan, tapi itu sangat mulia, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang mengguncang dunia.
Phoenix api menerkam ke arah lelaki tua itu, menyebabkan dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru melambaikan spanduk jiwa segudang dan aura hitam tebal melilit tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan. Kemanapun burung seukuran telapak tangan itu lewat, ki hitam akan menguap dan pertahanan lelaki tua itu tidak akan berguna. Ketika api mencapai tubuhnya, dia mengeluarkan teriakan yang mengental sebelum berubah menjadi bola api dan jatuh dari langit. Itu hanya pada saat ini bahwa, tangan salju putih kecil tiba-tiba mengulurkan dari pembakaran darah laut Banner, seolah-olah itu datang dari ruang lain, dan tubuh kecil muncul. Menjangkau, dia menepuk pakaiannya dan menoleh untuk melihat sebelum terbang di depan Yang Kai. Dengan lompatan, dia sekali lagi memasang leher Yang Kai dan meraih telinganya untuk menjaga keseimbangannya, seperti sebelumnya. Mata Su Binbai hampir keluar dari rongganya saat dia kebingungan. Dia juga orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi apa yang dia lihat barusan membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Seorang Master Origin King Realm urutan ketiga telah dibunuh dengan begitu mudah. Apa budidaya gadis kecil ini? Api macam apa ini? Bagaimana itu bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Tampaknya merasakan tatapannya, Liu Yan berbalik untuk menatapnya, matanya yang jernih tampak bebas dari kotoran, menyebabkan hati Su Binbai tenggelam saat dia mengalihkan pandangannya. Saudara Su, mari kita akhiri pertarungan ini dulu, kata Yang Kai. Su Binbai kembali sadar dan mengangguk, bagus. Melambaikan tombaknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya seperti meteor dan terbang menuju kota sambil berteriak, Sekte Kemeja Putih, maju. Kerumunan menanggapi, dan untuk sementara waktu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Murid Sekte Baju Putih, dengan keberanian mereka yang tak tertandingi, di bawah kerja sama Li Jiao dan yang lainnya, membantai para pembudidaya dari Great Desolate Starfield.